Silahkan, mau 11 boleh, 23 boleh, dan gak ada kaitan sama NU Muhammadiyah. Kamu berapa? 11 Muhammadiyah ya. Gak ada hubungan. Oke? Baik, jadi yang penting jaga, jangan sampai yang 11 rakaat hampir 1 jam, yang 23 7 menit. Lokbar, 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 lokbar. Nah, kita tidak boleh juga mencela, hanya kita mengoreksi diri bahwa ini rasa-rasanya kurang tepat dengan kualifikasi ini. Ya. Akhirnya dilihat, diriset berapa rakaat Nabi sholat itu. Ya. Secara singkatnya, rakaatnya nggak ada batas, cuman standarnya 11 rakaat. Standarnya berapa? 11. Nah, 11 itu begini. Formulanya bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Ini ada di Abu Daud. Nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas. Oh, iya, sebentar ya. Bisa juga dengan 4 plus 4 plus 3. Ini ada di Al-Bukhari. Nomor hadis 2010. Rawinya sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Konfirmasi oleh Umar bin Khattab. Oke? Baik. Singkatnya begini. Nabi itu setiap satu rakaatnya, itu kurang lebih 5 juz 4 halaman, terus turun. 5 juz, rakaat kedua 4 juz, ketiga 3 juz, terus gitu. Menyesuaikan kekuatan berdirinya. Oke? Baik. Sampai ke Abu Bakar eranya, ini masih berlaku. Tapi ke zaman Umar sudah meluas. Islam sudah ke Persia, menyebar. Ketahanannya berbeda. Karena kasusnya makin meningkat ketika imam salah, makin hilang jamaah. Bien? Maka Umar dengan kejeniusannya melihat peluang di satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu yang penting kata Nabi, tunaikan 2 rakaat supaya nyaman, tenang, enggak ada batas. Kalau khawatir fajar tiba, segera tutup 1 rakaat. Jadi enggak ada batas asalnya. Tarawih itu. Silahkan mau 40, mau 39 dengan witir. Ya silahkan. Umar jenius. Gimana caranya? Berdirinya nggak terlampau lelah, tapi bacaannya kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Akhirnya oleh beliau, yang tadi 11 ini, yang setiap 1 rakaatnya itu lumayan, 5 juz dibagi 2. Supaya ini dipecah 2, 1 pecah 2. Yang 5 dibagi 2, 2,5, 2,5. Gitu kan? Nanti begitu 4 bagi 2 lagi, 3 bagi 2 lagi. Akhirnya gampangnya begini, jadikan kali 2 aja ini untuk menjaga kualitas bacaan Nabi, tambah rakaat tapi bacaan tetap sama. 11 kali 2 berapa? 22, plus tutup witirnya 1, 23. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi motivasi awalnya untuk menjaga bacaannya Nabi. Masih banyak. Nanti yang kalau sudah semakin nggak tahan, dia tambah rakaat. Makanya di Madinah ada yang 37, 39. Jadi motivasinya, saya pengen mendekati Nabi, pengen diikutin. Yang penting banyak ikut. Jadi intinya adalah, silahkan. Mau 11 boleh, 23 boleh. Dan nggak ada kaitan sama NU Muhammadiyah. Kamu berapa? 11 Muhammadiyah ya. Nggak ada hubungan. Oke? Baik, jadi yang penting jaga, jangan sampai yang 11 rakaat hampir 1 jam, yang 23 7 menit. Lokbar, 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 lokbar. Nah, kita tidak boleh juga mencela, hanya kita mengoreksi diri bahwa ini rasa-rasanya kurang tepat dengan kualifikasi ini. Ya, jangan juga 11 madnya panjang tapi ayatnya sedikit. Saya tutup sekalian sholat di pesantren, pertama masuk pesantren di Garut, itu junior. Imamnya senior, tingkat tinggi paling akhir, kelas 6. Membaca madnya sempurna, 6 harakat setiap berhenti. Kan boleh 3 cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya hadar, bacaan cepat 2 harakat. Boleh pertengahan, tawasit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu 4 harakat. Yang paling panjang tiwal itu 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu imamnya baca yang paling panjang. Suaranya keras. Begitu waladhdallin yang dibaca Yasin. Wah celaka saya bilang nih, baru masuk pesantren udah dapet ini.
Tapi kita tawakal dan manfaat tawakal itu berkahnya banyak. Yasin, Allahu Akbar. Alhamdulillah selamat saya. Ya. Oke, jadi itulah kurikulum yang kita siapkan. Sayang waktunya mungkin sudah selesai teman-teman. Jadi nanti silahkan dengan Quran dirinci satu-satu. Ya, bisa baca saja, memperbanyak. Nanti ada formulasinya. Bisa mengkaji, memahami. Bisa juga menghafal. Kalau bisa bagi 3, 10 hari pertama saya usahakan hatam 30 juz. Jadi sehari 3 juz tinggal dibagi aja. 10 hari kedua, kan tiap hari baca Al-Fatihah. Coba ambil satu buku, tafsir, lihat, kaji. Pahalanya banyak. Banyak sekali. 10 hari ketiga mungkin menghafal juz amma, ikutnya itikaf sedikit-sedikit ya, optimalkan. Sedekah, cari yang cerdas. Ya, punya uang 50.000, belikan mushaf, simpan di RKM. Ya, atau berikan mereka makanan supaya ngajinya keluar. Setiap yang dibaca kita dapat pahalanya. Ya. Kemudian doa iringi dengan yang baik-baik. Tolong dari sekarang dirinci, bikin listnya. Udah, yang spesifik aja butuhnya apa, minta yang dibutuhkan. Ya, masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak, masalah dengan diri pribadi, satu-satu tulis. Nanti setiap hari minta, fokuskan satu, minta satu. Tapi dengan rasa mintanya. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan.